Saudara, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penghasil ikan terbesar tahun 2015 mendatang. Salah satunya dilakukan dengan program Gerakan Sejuta Hektar Mina Padi atau Gentanadi. Mina Padi ini memanfaatkan lahan sawah irigasi yang sudah tertata dengan budidaya ikan di dalamnya yang memberi keuntungan berlipat bagi petani. Di Jawa Tengah, kabupaten yang menjadi percontohan yaitu di Kecamatan Purwanegara Banjarnegara dan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Berikut kami hadirkan selengkapnya dalam paket Biang Lala. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai penghasil ikan terbesar tahun 2015. Visi ini dikaitkan dengan program ketahanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Di antara potensi yang ada saat ini untuk meningkatkan produksi adalah lahan sawah yang dikenal sudah tertata dan memiliki manajemen usaha yang relatif bagus tapi belum termanfaatkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan program Gerakan Sejuta Hektar Mina Padi atau Gentanadi di Sidoarjo, Jawa Timur 2011 lalu untuk meningkatkan produksi perikanan. Program ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena luas hamparan sawah mempunyai potensi untuk pengembangan mina padi seluas 1,54 juta hektar di seluruh Indonesia dan baru dimanfaatkan sekitar 7,7% saja. Budidaya mina padi adalah budidaya terpadu yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah. Selain tidak mengurangi hasil padi, petani mendapatkan keuntungan berlipat dengan hasil panen ikannya. Keuntungan nyata dari sistem mina padi diantaranya lahan sawah menjadi subur dengan adanya kotoran ikan yang mengandung berbagai unsur hara, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk. Keberadaan ikan dapat membatasi tumbuhnya tanaman lain yang bersifat kompetitor dengan padi dalam pemanfaatan unsur hara, sehingga mengurangi biaya penyiangan tanaman liar. Di samping itu, juga sekaligus mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Dan pada saat harga gabah turun, petani tetap mendapatkan pendapatan dari pemeliharaan ikan. Petani dapat memilih jenis ikan ataupun udang yang hendak dibudidayakan untuk mina padi sesuai permintaan pasar. Total potensi lahan budidaya mina padi di Indonesia saat ini seluas 4 juta hektar pada lahan sawah irigasi. Jawa Tengah merupakan salah satu sentral mina padi di Indonesia, selain Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera, dan Sulawesi. Khusus untuk Kabupaten Temanggung, potensi lahan sawah untuk kegiatan mina padi seluas 20.000 hektar dan telah dimanfaatkan masyarakat seluas 3.000 hektar dengan produksi ikan sebesar 1.152 lebih ton pada tahun 2012.
Sesuai dengan program kita nasional Gentanadi, Gerakan Sejuta Hektar Mina Padi, kita selalu mengadakan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, khususnya adalah pembudidaya ikan mina padi. Apakah itu kita dengan memberikan satu kegiatan semacam demplot gitu. Yang potensi ini kita ada dari 20 itu hampir seluruh 20 kecamatan ini ada. Hanya memang yang luas ada di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Bulu, Kedu, Paraan, Ngadirejo, kemudian Jumo, Tembara, ada Selepampang, termasuk ini adalah di Soropadang. Di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung ini misalnya, dari luas areal sawah sebesar 141 hektar telah dimanfaatkan untuk mina padi seluas 40 hektar. Kelompok tani sumber rezeki di desa ini memilih jenis ikan nila, lele, dan emas, serta udang untuk lahan sawah mereka. Sejak dibudidayakan 2 tahun lalu, petani sudah mendapatkan keuntungan. Produksi padi meningkat menjadi 10-12 ton per hektar pada musim tanam kedua dan hasil panen ikan sebanyak 375 kg lebih per hektar. Sementara pada musim tanam pertama, hasil padi berkisar 6-7 ton karena kurangnya sinar matahari. Petani menerapkan metode kolam yang dibuat melingkar ataupun membujur petaan dengan sistem kolam dalam dengan kedalaman 80 cm hingga 1 meter. Ikan ditebar ke dalam kolam setelah padi berumur 2 minggu, tentu saja disesuaikan dengan jenis ikannya. Luasan lahan 141 hektar di Desa Soropadan ini, sementara ini baru sekitar 7 hektar yang digunakan untuk kegiatan mina padi kolam dalam. Dari kegiatan-kegiatan mina padi kolam dalam ini ternyata ada peningkatan pendapatan petani. Kalau petani hanya menanam padi, taruhlah di 1000 meter persegi. Kalau di 1000 meter persegi, di sini rata-rata sekitar 8 kuintal, 8,4 atau 8,5 kemarin. Kalau diuangkan kali 4.000 hanya sekitar 3.200.000-an. Ikannya sendiri di lahan 1000 meter mendapatkan 220 kilo, per kilonya dikata 2000 itu sudah jadi 4 juta sekian. Sehingga dengan adanya mina padi ini ada peningkatan pendapatan petani yang tadinya hanya menanam padi, dengan ikan ini ada peningkatan 100%. Untuk jenis nila padi misalnya, dari luas areal 1000 meter persegi dibutuhkan benih padi sebesar 2 kg, pupuk kandang 200 kg, dan anorganik sesuai rekomendasi. Benih ikan nila Larasati ukuran 7-9 cm ditebar sebanyak 3.000 ekor. Jumlah pakan selama budidaya mencapai 280 kg. Tingkat kematian atau mortalitas dengan model ini sebesar 10%. Setelah 3 bulan, panen padi sebanyak 840 kg dan ikan sebesar 290 kg. Jika hanya ditanam padi, hasil keuntungan yang didapat petani sebesar 3,3 juta rupiah per hektar. Namun setelah diterapkan mina padi, keuntungan yang diperoleh mencapai 6,6 juta rupiah. Keuntungan ini tentu saja lebih besar bagi petani yang membudidayakan udang, karena saat ini harga udang galah mencapai Rp60.000 per kilogram. Istilahnya itu mau memang belajar untuk memelihara udang untuk langkah ke depan. Soalnya di wilayah sini itu kebanyakan mina padi jenis ikan, misalnya ada nila, ada ikan mas dan lain-lain. Tapi saya memilih udang itu untuk di samping pembelajaran itu mungkin nanti bisa untuk bahan ekspor dan hasilnya itu lebih baik daripada ikan itu kan.
Untuk mendukung percepatan program di Temanggung, KKP memberikan bantuan paket percontohan Ugadi yang terdiri dari benih udang galah, pakan, dan sarana produksi lainnya, serta 2 paket bantuan modal usaha perikanan budidaya berbasis kelompok masyarakat senilai Rp150 juta. Untuk mencapai target Gentanadi 1 juta hektar hingga tahun 2015, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian, terkait penyuluh pertanian dan pemanfaatan lahan, serta sektor pekerjaan umum terkait dengan saluran irigasi dan pihak perbankan yang saat ini sudah tertarik dengan usaha budidaya ikan.